Dek, Mana Pak, Nak? boleh pinjem radionya Gue ngapa? buat belajar online? Apa bisa? Bisa. Lah orang di HP. Punya tapi nggak ada sinyalnya. Radio di nomor beres golet. Radio Notos FM. Golet. Pusat Dasar Negara, di mana kita tahu bahwa PPUPKI itu dibentuk di tanggal 1 Maret 1945. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih meresahkan dan menuntut kewaspadaan kita semua. Hampir seluruh sektor kehidupan terkena dampaknya, tak terkecuali sektor pendidikan. Demi menghambat masifnya penyebaran COVID-19 di kalangan masyarakat, maka sejumlah perubahan pun dilakukan dalam sistem pendidikan, di mana sistem belajar mengajar yang biasanya dilakukan secara tatap muka di sekolah diganti menjadi sistem pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara daring atau dalam jaringan dengan memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi komunikasi. Sistem pembelajaran secara daring atau dalam jaringan barangkali tidak terlalu bermasalah bagi siswa-siswi dari golongan keluarga mampu dan tinggal di wilayah perkotaan. Kondisi mereka tentu sangat berbeda dengan mereka yang tinggal di pelosok pedesaan atau wilayah perbukitan. Karena di samping faktor ekonomi yang membuat mereka tak mampu membeli kuota data, wilayah mereka juga banyak yang tak terjangkau jaringan atau blank spot. Hal tersebut tentu saja menjadi tambahan masalah yang menghambat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara daring. Karena dalam realitanya, tidak semua masyarakat, baik dari kalangan siswa maupun pengajar, memiliki akses jaringan internet yang baik serta sarana elektronik yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar tersebut. Namun proses pendidikan tak boleh berhenti, pendidikan harus tetap berjalan dalam kondisi dan situasi apapun. Segala cara dan inovasi harus diupayakan, proses pendidikan tidak boleh terhenti hanya karena alasan pandemi. Sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, Polri yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap dunia pendidikan segera berinisiatif mengambil langkah untuk mengatasi kendala yang dapat menghambat proses pendidikan. Jangan sampai persoalan keterbatasan perangkat serta akses jaringan internet membuat para siswa dan pengajar tak bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Sebagai wujud kepedulian terhadap bidang pendidikan, Polri segera menyediakan sarana dan fasilitas Wi-Fi gratis untuk kegiatan pembelajaran melalui daring. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kepolisian Air dan Udara atau Polairut, di mana untuk membantu dan menunjang kegiatan pembelajaran secara daring, Polairut memberikan fasilitas Wi-Fi gratis untuk para pelajar yang tinggal di wilayah-wilayah pesisir pantai, pelosok pedesaan, hingga daerah yang terpencil. Kapal-kapal milik Polairut secara terjadwal menyambangi masyarakat yang berada di pesisir dan pantai untuk memberikan fasilitas tempat belajar terbatas. Dengan Wi-Fi gratis yang tersedia di kapal maupun di kantor atau mako Polairut setempat, para siswa bisa menggunakannya untuk belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Tentu saja, seluruh rangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh Polairut ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan yang telah ditetapkan. Demikian juga yang telah dilakukan oleh Polresta Banyuwangi. Anak-anak nelayan yang tinggal di sepanjang pesisir pantai tak lagi kesulitan dalam mengakses internet, karena pihak Polresta setempat telah menyediakan Wi-Fi keliling gratis untuk para pelajar yang ingin mengikuti pembelajaran secara daring. Selain menjangkau wilayah di pesisir dan pulau-pulau terpencil, sebagaimana yang dilakukan oleh Polairut, Polri juga memberi layanan Wi-Fi gratis di sejumlah wilayah lain di Indonesia, seperti di Tasikmalaya.
Polresta Tasikmalaya sangat peduli dan sadar bahwa tak sedikit dari para pelajar di Tasikmalaya Kota yang masih mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Solusinya, Polresta Tasikmalaya menjadikan seluruh kantor polsek di wilayah hukumnya menyediakan fasilitas Wi-Fi gratis bagi para pelajar dari kalangan masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki perangkat serta akses internet untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Hal yang menggerakkan kami untuk melaksanakan program Wi-Fi gratis kepada para pelajar ini adalah karena dampak dari COVID-19 salah satunya adalah kepada para pelajar khususnya di bidang pendidikan. Karena di sana ada pembatasan sosial berskala besar, salah satunya juga membatasi kegiatan pelajaran sekolah. Jadi hal itulah yang menggerakkan kami untuk melaksanakan Wi-Fi gratis untuk para pelajar. Di samping itu juga bahwa di Polres Tasikmalaya Kota, bahwa polsek-polsek khususnya yang ada di wilayah kabupaten itu letak geografisnya juga boleh dibilang terpencil gitu. Jadi ada satu daerah yang tidak bisa dijangkau oleh sinyal dari handphone. Maka seluruh polsek di wilayah Kota Tasikmalaya kita anjurkan, kita wajibkan untuk memberikan Wi-Fi gratis untuk para pelajar, untuk mendukung pelajar bisa melaksanakan kegiatan belajar secara daring. Baik, selanjutnya adik-adik silakan yang punya HP buka HP-nya ya, menggunakan Wi-Fi yang sudah tersedia dengan paspor maupun ID yang sudah ada di polsek ini. Silakan. Kantor-kantor polsek di Tasikmalaya Kota kini terbuka bagi para pelajar yang ingin memanfaatkan akses Wi-Fi gratis untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Tentu saja, para pelajar yang tinggal di wilayah sekitarnya begitu antusias. Para pelajar kini dengan mudah mengakses materi pembelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mereka. Dan Polri selaku pengayom dan pelayan masyarakat akan terus berkomitmen memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, terutama dampak yang menimpa sektor pendidikan. COVID-19 memang telah merubah hampir seluruh tatanan hidup dalam masyarakat. Setelah sektor kesehatan, ekonomi, sektor pendidikan juga penting mendapat perhatian khusus, mengingat pendidikan memiliki kaitan erat dengan sumber daya manusia di masa mendatang. Pandemi ini sudah terjadi dan sedang berlangsung, tapi kelangsungan hidup kita sebagai bangsa tak boleh berhenti. Sejak Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sejak itu pula COVID-19 secara masif menyebar ke berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak di berbagai sektor kehidupan, mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial, keagamaan, hingga sektor pendidikan. Dampak nyata di bidang pendidikan membuat penyelenggaraan serta pengelolaan pembelajaran di masa pandemi harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan semua entitas pendidikan. Sehingga sangat dibutuhkan kerjasama dan inisiasi dari semua pihak agar anak-anak didik tetap mendapatkan layanan pendidikan yang optimal. Dan demi melindungi kesehatan serta mencegah penyebaran COVID-19 di kalangan peserta didik, maka sistem pembelajaran tatap muka ditiadakan dan diganti dengan sistem pembelajaran secara daring. Namun proses pembelajaran melalui daring ternyata menyisakan sebuah permasalahan yang tak bisa dianggap ringan, yakni belum meratanya kepemilikan perangkat serta akses internet yang memadai di kalangan peserta didik, terutama para peserta didik yang tinggal di wilayah pelosok atau pedesaan.
Tidak semua peserta didik memiliki fasilitas internet serta sarana elektronik lain sebagai penunjang kegiatan belajar, dikarenakan faktor ekonomi. Mencermati kondisi seperti itu, Polres Wonosobo bekerja sama dengan UNSIK atau Universitas Sains Al-Quran menginisiasi sebuah terobosan untuk membantu para peserta didik yang tak memiliki handphone atau akses internet, yakni memberikan layanan pembelajaran jarak jauh melalui siaran radio pendidikan Notos FM sebagai media pembelajaran bagi siswa. Sehat kabeh? Kami menggagas dengan nama Radio Notos FM untuk digunakan menjaring pelajaran-pelajaran dari guru-guru ini untuk didistribusikan kepada masyarakat dan siswa-siswa kita di beberapa daerah. Namun demikian, tidaklah mudah karena situasi untuk geografis wilayah Kabupaten Wonosobo ini yang berstruktur gunung-gunung. Ini ada beberapa tempat di mana ada blank spot internet sekitar 23%, dan tempat ini tidak mudah karena memang posisinya berbukit-bukit sehingga sinyal tidak mudah untuk diterima oleh masyarakat yang menggunakan handphone. Di sisi lain, masyarakat yang kekurangan yang tidak menggunakan handphone itu ada 26% data yang kami terima dari Dinas Menkominfo. Oleh karena itu, kami mencoba menggunakan Radio Noto ini sebagai sarana belajar mengajar untuk siswa-siswa kita, terutama untuk siswa SD dan SMP. Mengingat untuk mereka belum mahir dan belum bisa menggunakan handphone yang digunakan untuk belajar mengajar secara daring. Radio Notos ini berdiri diresmikan oleh Bapak Kapolda Jawa Tengah bekerja sama dengan Rektor UNSIK, di mana pengesahan mulainya Radio Notos ini diresmikan di Desa Sembungan sebagai desa tertinggi di wilayah Kabupaten Wonosobo dan di seluruh Jawa. Saya mengapresiasi Polres Wonosobo yang telah meluncurkan program Radio Notos, di mana program ini telah membantu masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok, yang saat ini blank spot, masih ada beberapa zona di Wonosobo, ada di 3 kecamatan. Dengan adanya Radio Notos, mereka bisa streaming, belajar, para pelajarnya terbantu, kemudian ada IG streaming juga, bisa digunakan oleh mereka sehingga permasalahan-permasalahan belajar di masa pandemi COVID ini bisa diatasi dan membantu dirasakan oleh langsung masyarakat yang ada di pelosok-pelosok. Kemudian di ranahnya Kodim sendiri ada beberapa WiFi yang digelar, digunakan oleh masyarakat, bisa digunakan secara gratis, membantu khususnya kembali lagi di daerah-daerah yang mengalami blank spot di Kabupaten Wonosobo. Media radio memiliki keunggulan dan dapat mencapai jangkauan wilayah yang luas, murah, dan terjangkau oleh masyarakat dari berbagai strata sosial. Melalui siaran radio Notos FM, diharapkan akan lebih mudah diakses oleh para peserta didik di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo, termasuk desa di pelosok terpencil yang susah mendapatkan sinyal. Dengan memberikan layanan pembelajaran jarak jauh melalui radio, diharapkan semua siswa dapat mengikuti materi pembelajaran yang disampaikan oleh tenaga pengajar melalui Notos FM. Sistem pembelajaran jarak jauh melalui siaran radio ditujukan bagi siswa sekolah dasar dan siswa sekolah menengah pertama. Untuk materi pembelajaran siswa sekolah dasar menggunakan metode tematik. Sedangkan untuk siswa sekolah menengah pertama menggunakan metode pembelajaran yang mengacu pada mata pelajaran. Jadwal untuk pembelajaran anak-anak SD dan anak-anak SMP ini dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Untuk anak SD dimulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 9.30. Untuk anak SMP dari jam 9.30 sampai dengan jam 11 siang. Ini dilakukan oleh guru-guru yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan
di mana guru-guru ini dipilih dan dimanfaatkan untuk memberikan pelajaran setiap harinya sehingga anak-anak ini dapat mengikuti pembelajaran secara daring melalui radio Notos FM. Tidak hanya dalam radio saja, kita juga memberikan salah satu IG, jadi secara streaming dan secara YouTube juga ada, dipersiapkan untuk pembelajaran anak-anak SD dan SMP. Upaya memberi pembelajaran melalui radio tentu saja mendapat dukungan dari banyak pihak karena upaya tersebut merupakan langkah solutif dalam mendukung sistem pendidikan agar tetap berjalan ketika sistem pembelajaran tatap muka ditiadakan. Sistem pembelajaran jarak jauh melalui radio, meskipun jauh dari sempurna, telah memberi ruang yang cukup memadai bagi para tenaga pengajar untuk dapat mengajarkan siswa secara langsung dengan bahan materi pembelajaran sesuai kurikulum. Alhamdulillah sekarang ada siaran radio pendidikan yang diadakan kerjasama antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo dengan Polres Wonosobo, yaitu Radio Notos FM 107,1 FM yang setiap harinya mengadakan pembelajaran dari SD, SMP, SMA, yang mana itu sangat membantu sekali bagi kami selaku guru yang berada di daerah pegunungan untuk menjangkau putra-putri kita pembelajaran. Ini kalau dengan radio, dengan siaran di udara, rata-rata semua di HP pun tanpa paket data bisa menyaksikan, bisa mendengarkan siaran radio ini. Manfaat dari pembelajaran melalui siaran radio pendidikan Noto S itu sangat berarti juga karena di dalam pembelajarannya materinya mencakup beberapa mata pelajaran. Para orang tua murid pun menyambut baik dengan adanya pembelajaran jarak jauh melalui siaran radio pendidikan ini. Ya, dengan adanya program Notos ini sangat membantu bagi para pelajar. Jadi dengan adanya Notos ini kan para pelajar bisa mendengarkan pembelajaran melalui radio Notos ini. Jadi menurut saya itu sangat-sangat sekali membantu di tengah pandemi ini. Jadi dengan adanya radio Notos itu para pelajar itu tidak perlu beli paketan lagi. Jadi lebih mudah untuk mengikuti pembelajaran. Jadi sangat-sangat membantu. Bukan menjadi sebuah alasan, pandemi COVID-19 menyurutkan asa dan semangat para siswa untuk terus menggali ilmu. Justru menjadi sebuah tantangan bahwa pendidikan dapat diraih dalam kondisi dan situasi apapun. Kami dari Polres Wonosobo menghimbau kepada adik-adik kami SD, SMP, SMA untuk tetap belajar. Jadi tahapan-tahapan belajar mengajar ini dapat dilaksanakan walaupun dengan situasi yang sangat terbatas, sarana yang terbatas, tetap tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia ini dapat belajar dan menjadi yang terbaik. Harapannya siaran radio pendidikan melalui Notos FM bisa menjadi alternatif cerdas untuk siswa serta tetap dapat membangun prestasi di masa pandemi seperti sekarang ini. Dengan menjadikan radio sebagai sarana pembelajaran jarak jauh, Polres Wonosobo beserta pihak terkait lainnya hanya ingin memastikan bahwa layanan pendidikan di wilayah Wonosobo tetap berjalan secara efektif, efisien, dan optimal. Sekolah adalah tempat untuk menimba ilmu bagi para pelajar, sekaligus tempat untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Namun di tahun 2020 ini, sejak mewabahnya COVID-19, kegiatan belajar mengajar di sekolah ditiadakan, diganti dengan pola pembelajaran dari rumah melalui sistem daring atau pembelajaran jarak jauh.
Sistem ini sebagai sebuah solusi untuk tetap menjaga keberlangsungan kegiatan belajar mengajar bagi para pelajar dan guru, serta tetap menjaga agar dunia pendidikan terus berjalan. Adanya perubahan dalam sistem pendidikan di era pandemi ini, sekolah-sekolah menjadi tampak sepi. Tidak ada lagi hiruk-pikuk keceriaan serta aktivitas para siswa dan siswi di sana. Dan hal baru yang terlihat adalah para pelajar melakukan aktivitas belajarnya dengan menggunakan gawainya dan mengandalkan kekuatan jaringan internet yang tersedia atau melalui siaran radio pendidikan sebagaimana yang dilakukan di Kabupaten Wonosobo. Pandemi COVID-19 sudah membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat, khususnya di Wonosobo, umumnya di Indonesia, di bidang sosial, dampak pendidikan, dampak kesehatan, dampak sosial yang lain luar biasa. Di bidang pendidikan, anak-anak sudah kehilangan haknya untuk mendapatkan pembelajaran secara langsung dari gurunya atau pendidiknya, yang akhirnya dialihkan melalui pembelajaran secara virtual. Kemudian mereka juga kehilangan hak sosial bermasyarakat dengan teman-temannya, kehilangan bermainnya dan lain sebagainya. Ini membutuhkan penanganan yang luar biasa. Dalam jangka panjang kalau hal ini dibiarkan, maka kehidupan sosial anak-anak akan berbeda ketika mereka belajar secara langsung. Di samping itu, kami juga bekerja sama dengan beberapa komunitas masyarakat Wonosobo, misalnya Wonosobo Mengajar, Wonosobo Sekolah, Wonosobo Muda, untuk ikut aktif dalam rangka memberikan mengisi ruang-ruang kosong sekolah yang tidak dilakukan secara langsung tetapi dengan cara virtual. Setiap perubahan selalu disertai oleh tantangan dan beradaptasi dengan perubahan bukanlah hal yang mudah. Berbagai pendapat serta respon pun bermunculan. Salah satunya adalah dari masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Mulai dari keterbatasan kemampuan tenaga pendidik, ketersediaan teknologi penunjang, kemampuan ekonomi, letak geografis yang tak terjangkau oleh sinyal atau blank spot, hingga pengawasan orang tua yang menjadi kurang optimal terhadap sistem pembelajaran dengan pola daring. Kesiapan sarana dan prasarana menjadi kunci untuk melaksanakan pembelajaran daring secara optimal. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tentu harus dimulai dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Tenaga pendidik dituntut harus mampu menginovasi sistem atau pola mengajarnya agar proses pembelajaran secara daring dapat berjalan dengan baik. Yang namanya pembelajaran jarak jauh. Baik itu gurunya, guru juga sudah kita latih bagaimana caranya pembelajaran jarak jauh, yaitu bisa dengan menggunakan Microsoft 365, bisa menggunakan webinar, bisa menggunakan Google Room, bisa menggunakan Google Meeting dan sebagainya. Semuanya sudah kita lakukan, sudah kita sosialisasikan kepada semua guru. Kemudian tinggal dukungan dari peran orang tua dan peran murid itu sendiri. Jadi tidak hanya gurunya yang harus kita berdayakan, tetapi orang tua dan murid ini juga mempunyai peran yang sangat strategis untuk mensukseskan pembelajaran jarak jauh. Tahap demi tahap, sistem pembelajaran secara daring ini terus dievaluasi agar proses pendidikan tetap berjalan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Terakhir, kita sudah evaluasi bahwa PJJ yang dilakukan untuk tingkat SMP yang ada di Kabupaten Wonosobo itu sekitar 70%-nya menggunakan daring, 30%-nya menggunakan luring. Kemudian untuk SD, 30%-nya menggunakan daring dan 70%-nya menggunakan luring. Jadi PJJ ini ada dua yang bisa dilakukan, yaitu daring dan luring. Sementara luring yang biasa digunakan adalah ada istilah home visit. Jadi guru mendatangi kepada murid di rumahnya dengan kelompok-kelompok kecil, tetapi juga dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Pada fase tertentu, bukan tidak mungkin jika pembelajaran jarak jauh ini juga akan mengalami kejenuhan, sebagaimana yang dialami juga dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi para pendidik untuk terus bersikap aktif, kreatif, dan mampu membuat langkah-langkah terobosan yang inovatif
agar kegiatan belajar mengajar baik secara daring atau tatap muka dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Salah satunya adalah terobosan kita kerjasama dengan Polres untuk melakukan siaran-siaran radio lewat Notos FM. Nah, ini merupakan terobosan baru bagi kita dan ini sangat ditanggapi beragam dan justru mendapatkan antusias yang baik dari seluruh kalangan masyarakat. Karena ini lebih murah, ya, tidak banyak biaya. Kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo sangat berterima kasih betul kepada jajaran Polres Wonosobo yang juga didukung dari Unsik Jawa Tengah yang telah melakukan kerjasama mengadakan siaran radio ini. Sudah kami persiapkan dalam waktu yang sangat cepat. Kami juga membentuk tim, kemudian kami menunjuk guru-guru yang memang berprestasi. Saya mengharapkan kalian tetap semangat meskipun kita belajar melalui jarak jauh. Jangan berkecil hati kalau kita tidak bisa mengikuti secara jarak jauh karena pemerintah telah memberikan sarana agar kita semua bisa belajar melalui siaran radio Notos. Itu merupakan suatu hal. Kalian tetap semangat karena masa depan bangsa dan negara ini hanya di tangan kalian. Dengan adanya siaran Notos, jadi mudah buat paham. Soalnya kan ilmu pengetahuannya sama kayak yang dikasih Bu Guru dari Kurtila. Di masa pandemi COVID-19 ini, saya dan teman-teman bisa mengerjakan tugas dengan santai. 8 bulan sudah pandemi COVID-19 berada dan menyebar di sekitar kita, membatasi gerak hidup kita, serta mendatangkan berbagai kesulitan. Salah satunya adalah kesulitan untuk menjawab jika anak-anak kita bertanya, kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir dan mereka bisa kembali belajar di sekolah.